Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan Manuarfa dari kelompok 8. Kali ini kami kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang perhitungan biaya berdasarkan proses. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Farhan Manuarfa, lalu Dewi Stefani Gabriel Sumesi, Muhammad Fajri Korompot, Gratia Celsia Keinjem, Erlangga Kurnia Pratama Moha, Monica Rosario Senduk, Devina Kristri Prislia Mambu, Vanes Adistial Fadilillah Palamani, dan Monica Febiola Wagiman. Topik pembahasan kami yang pertama adalah karakteristik perhitungan biaya berdasarkan proses, kedua perbandingan antara metode rata-rata tertimbang dengan metode FIFO, yang ketiga perhitungan biaya berdasarkan proses pada berbagai departemen. Latar belakang. Laporan keuangan yang baik sangat membantu manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan-keputusan penting bagi kemajuan perusahaan atau organisasi yang dipimpin. Dalam rangka menyiapkan laporan keuangan yang baik, maka diperlukan kemampuan yang mumpuni dari jajaran manajemen dalam melakukan perhitungan biaya-biaya yang terkait. Salah satu sistem perhitungan biaya adalah perhitungan biaya berdasarkan proses. Perhitungan biaya dalam proses atau proses costing termasuk dalam salah satu desain sistem yang penting dalam pembuatan laporan keuangan, sehingga laporan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi yang akurat oleh manajemen demi menentukan keputusan-keputusan penting bagi kemajuan perusahaan. Bagi perusahaan atau industri yang memproduksi produk yang homogen atau sejenis secara terus-menerus, perbandingan biaya dalam proses atau proses costing menjadi alternatif yang efektif dalam menentukan harga pokok penjualan. Biaya proses adalah sistem biaya produk yang mengakumulasikan biaya berdasarkan proses atau departemen dan tugas mereka menjadi jumlah yang besar dari produk yang hampir sama. Karakteristiknya termasuk identifikasi dan alokasi biaya untuk setiap langkah produksi atau kegiatan yang terlibat dalam proses bisnis. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang biaya bahan baku, tenaga kerja yang terkait dalam setiap tahapan produksi. Perhitungan biaya menurut proses. Perusahaan yang memiliki produk homogen melalui proses atau departemen yang hampir mirip menggunakan perhitungan biaya menurut proses. Unit ekuivalen merupakan jumlah unit selesai yang sama atau serupa yang sudah dapat dihasilkan berdasarkan jumlah pekerjaan yang benar-benar dilakukan atas unit-unit produk yang telah selesai maupun yang selesai sebagian. Unit ekuivalen tidak sama dengan unit secara fisik. Dengan memperhitungkan unit yang telah selesai dan selesai sebagian, kita membutuhkan cara untuk mengukur jumlah pekerjaan produksi secara tepat yang dilakukan selama periode tersebut. Karena overhead seringkali dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja, beberapa perusahaan menggunakan dua kategori, yaitu bahan baku langsung dan biaya konversi. Biaya konversi. Karena jumlah tenaga kerja langsung relatif kecil dalam banyak industri pemrosesan seperti industri penyulingan minyak, aluminium, kertas kimia, dan farmasi, biaya overhead pabrik dan tenaga kerja langsung terkadang dikombinasikan dan disebut juga biaya konversi dengan tujuan menghitung unit ekuivalen produksi. Bahan baku langsung. Bahan baku langsung dapat ditambahkan pada titik-titik produksi yang berlainan atau secara terus-menerus selama produksi. Jika bahan baku yang ditambahkan menggunakan proporsi yang sama digunakan untuk menghitung unit secara dengan bahan langsung adalah sama dengan proporsi biaya konversi. Namun jika bahan ditambahkan sekaligus proporsi yang digunakan dalam perhitungan tergantung pada apakah titik di memproses di mana bahan yang ditambahkan telah tercapai. Selanjutnya adalah tahap-tahap perhitungan biaya berdasarkan proses. Yang pertama adalah menganalisis arus fisik dari unit produksi.
di mana kita menentukan jumlah unit di awal proses pekerjaan, jumlah unit setelah selesai, dan jumlah unit dalam mengakhiri persediaan di dalam proses. Yang kedua, menghitung unit ekuivalen untuk setiap biaya produksi. Yang ketiga adalah menentukan total biaya ekuivalen untuk setiap elemen biaya produksi. Selanjutnya adalah menghitung biaya per unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya produksi. Selanjutnya, kita membedakan total biaya produksi ke unit yang telah selesai dan persediaan akhir barang dalam proses. Pada umumnya, perusahaan membagi laporan biaya produksi 5 tahap ini ke dalam 3 tahap bagian. Yang pertama, ada informasi jumlah produksi, yang kedua menentukan harga biaya per unit, dan yang ketiga pembebanan biaya. Selanjutnya ada metode perhitungan biaya berdasarkan proses. Dua metode yang digunakan untuk menyiapkan laporan biaya produksi departemen ketika perusahaan menggunakan proses penetapan biaya adalah metode rata-rata tertimbang dan metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out atau disingkat dengan FIFO. Yang pertama ada metode rata-rata tertimbang. Semua biaya dalam menghitung biaya satuan termasuk biaya yang terjadi selama periode berjalan dan biaya yang dikeluarkan pada periode sebelumnya yang ditampilkan sebagai persediaan barang dalam proses awal periode berjalan. Dalam periode ini, metode biaya sebelumnya dan biaya periode saat ini dirata-ratakan untuk menghasilkan nilai rata-rata tertimbang. Kedua, metode masuk pertama, keluar pertama atau first in first out atau disingkat dengan FIFO. FIFO menganggap persediaan awal sebagai batch terpisah dari barang-barang dimulai dan diselesaikan dalam periode. FIFO mengasumsikan bahwa pekerjaan pertama yang dilakukan adalah untuk menyelesaikan persediaan dalam proses awal, sehingga semua persediaan dalam proses awal diasumsikan akan selesai sebelum akhir periode berjalan. Terdapat dua prosedur ekuivalen, yaitu dua prosedur alternatif yang digunakan untuk mengkalkulasikan unit ekuivalen produksi berdasarkan metode FIFO, yaitu yang pertama tahap alternatif A. Cara untuk mengkalkulasikan unit ekuivalen FIFO adalah dengan mengurangkan unit ekuivalen pada barang dalam proses awal dari unit ekuivalen dengan metode rata-rata tertimbang agar memperoleh unit ekuivalen melalui metode FIFO. Yang kedua ada tahap alternatif B. Untuk mengkalkulasikan unit ekuivalen FIFO dengan menambahkan unit-unit ekuivalen dari pekerjaan yang dilakukan pada periode bersangkutan untuk setiap komponen. Yang pertama, unit-unit ekuivalen ditambahkan untuk menyelesaikan persediaan awal barang dalam proses. Yang kedua, unit-unit yang mulai diproses dan telah selesai pada periode bersangkutan. Yang ketiga, unit-unit ekuivalen dari persediaan akhir barang dalam proses. Metode rata-rata tertimbang dan metode FIFO menghasilkan biaya total yang dicatat sama. Perbedaan utama antara kedua metode adalah penanganan awal sebagian menyelesaikan unit persediaan barang dalam proses awal. FIFO memisahkan unit dalam persediaan awal dari unit dimulai dan diselesaikan selama periode. Sebaliknya, metode rata-rata tertimbang membuat ada perlakuan terpisah dari unit persediaan barang dalam proses awal. Dengan demikian, ada perbedaan antara harga pokok selesai metode rata-rata tertimbang dan FIFO. Demikian pula, ada perbedaan antara persediaan barang dalam proses awal di antara kedua metode. Perhitungan biaya berdasarkan proses pada berbagai departemen. Sebagian besar perusahaan manufaktur memiliki berbagai departemen atau menggunakan beberapa proses yang membutuhkan sejumlah tahapan. Ketika produk dari satu departemen ke departemen lainnya, biaya juga berpindah dari satu departemen ke departemen lainnya. Biaya dari departemen sebelumnya disebut juga biaya yang ditransfer masuk. Bagian ini mendiskusikan konsep biaya yang ditransfer masuk dan mendeskripsikan metode rata-rata tertimbang dan metode FIFO dari asumsi arus biaya bagi perusahaan dengan berbagai departemen. Implementasi dan peningkatan perhitungan biaya berdasarkan proses biaya berdasarkan aktivitas dan teori kendala. Proses sistem biaya yang sesuai terdapat satu atau beberapa produk sama seperti dalam kebanyakan proses industri seperti kimia atau industri kertas. Tujuan dari sistem biaya adalah untuk memperhitungkan biaya produksi dalam unit, dalam proses, dan produk jadi laporan biaya produksi. Kebutuhan informasi biaya untuk mengidentifikasi biaya produk yang berbeda atau pekerjaan pelanggan yang berbeda. Karena hanya satu atau beberapa produk
dan dikeluarkan melalui proses yang sama dan unit biaya yang sama. Tetapi kadang-kadang produsen berbaris proses memiliki produk yang sangat berbeda selama melalui berbagai proses, sehingga sistem proses biaya dengan sendirinya tidak memadai. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa desain sistem perhitungan biaya berdasarkan proses memiliki sejumlah persamaan sekaligus juga perbedaan dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Dalam penggunaannya, sistem perhitungan biaya berdasarkan proses digunakan dalam perusahaan yang memproduksi produk homogen atau satu jenis produk dalam jumlah besar dan dilakukan secara terus-menerus atau jangka panjang. Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses dalam penerapannya harus menghitung unit ekuivalen produksi atau UEP, yang adalah jumlah unit selesai yang seharusnya bisa diperoleh dari bahan dan usaha yang digunakan untuk menghasilkan barang setengah jadi, dapat ditambahkan ke unit yang selesai untuk menentukan output periodik suatu departemen. Nah, untuk menghitung UEP dapat menggunakan dua metode, yaitu metode rata-rata tertimbang yang adalah metode yang menggabungkan unit dan biaya dari periode sekarang dengan unit dan biaya periode sebelumnya, dan atau periode yang kedua yaitu metode FIFO atau first in first out, yang adalah metode yang menganggap bahwa unit ekuivalen dan biaya per unit hanya berkaitan selama periode tertentu saja. Baik semuanya, sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih telah menonton video ini.